Sini definisikan apa? Kita ambil yang lebih ringkas. Imsakun makhsus. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan agak panjang sebenarnya. Imsakum makhsus an syai'in makhsus min syakhsin makhsus fi zamanin makhsus. Nah, cuman sebentar. Imsakun makhsusin sifatnya tertentu. Baik. Imsakun makhsus ala zaman ala wajhin makhsus. Ala wajhin makhsus biniyah, gini aja. Imsakun makhsus ala wajhin makhsus biniyah. Baik. Puasa adalah imsakun makhsus, menahan diri yang sifatnya tertentu. Menahan diri yang sifatnya tertentu. Ala wajhin makhsus, dengan tata cara tertentu. Dengan tata cara tertentu. Biniyah. Ya. Dengan niat. Baik. Menahan diri yang sifatnya tertentu, ya, menahan diri yang sifatnya tertentu, menahan diri dari apa namanya, ya, sesuatu yang tertentu. Nah, ala wajhin makhsus, dengan tata cara tertentu, orang-orangnya juga tertentu, tidak semua orang boleh puasa, waktunya juga tertentu, ya, tidak sepanjang hari orang puasa. Jadi cara puasanya juga makhsus. Jadi imsakun makhsus, menahan diri yang sifatnya tertentu, bukan menahan diri dari segala sesuatu, menahan diri dari sesuatu yang tertentu saja. Ya, ini pembatal puasa. Ya. Ala wajhin makhsus, dengan tata cara tertentu, yakni orangnya tertentu, waktu puasanya juga tertentu. Biniyah, dengan niat. Harus dengan apa? Dengan niat. Baik, ini definisi puasa. Jelas ya? Qala rahimahullahu taala wa minhu. Ini untuk menjelaskan ala wajhin makhsus. Ya, ala wajhin makhsus, dengan tata cara tertentu. Bagaimana tata caranya puasa? Wa minhu, di antara tata caranya puasa, di antara wajahnya puasa, cara puasa, ya, adalah an-niyatu likulli yaumin wa tabyituha minal lail. Di antara wajah atau tata cara puasa yang sifatnya tertentu adalah niat. Di mana niat ini ada dua hal yang harus diketahui. Yang pertama, berniat setiap hari, dan berniatnya di malam hari. Dan berniatnya di malam hari. Baik. Saya kira pembahasan niat sudah jelas ya. Ya, paling yang membedakan ya tentunya di sini niat hukumnya rukun ya, hukumnya wajib. Niat di sini hukumnya wajib. Baik. Dan sebagaimana ibadah lain disunnahkan untuk melafalkannya, ya, dianjurkan untuk membantu memunculkan dalam hati dengan dilafalkan. Adapun waktu berniat, nah di sini dibahas waktu berniat. Waktu berniat itu setiap malam, setiap hari di malam harinya. Ya, kata Nabi SAW, malam yujmi'is siyam, dalam riwayat lain yubayyitis siyam minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Siapa yang tidak puasa dari tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nah,
Itu jam terlambat. Hah? Hah? Oh, ya segera. 6. Siapa yang tidak berniat dari malam hari maka tidak ada puasa baginya. Dan niatnya harus setiap hari. Setiap hari setiap kali dia mau puasa besok, maka malam ini dia berniat. Mulai dari tertenggelam matahari sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Jelas ya? Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan dua rukun puasa. Dua rukun puasa. Rukun pertama niyah, yang kedua nanti al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari pembatal puasa. Jadi rukun puasa itu cuma dua saja. Rukun puasa cuma dua, yaitu apa? Niat dan menahan diri dari pembatal puasa, itu saja. Atau sebelum kita masuk ke pembahasan niat ya. Di sini wajhin maksus, tata cara tertentu, sebagaimana yang maklum bahwa zamanun niyah itu dari apa? Zamanu asyam itu mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar, kemudian sempurnakan puasamu sampai ke malam hari. Nah, dan fajar itu kapan sudah terbit sedikit fajar, maka sudah tidak boleh sudah tidak boleh makan, sudah mulai berpuasa. Sementara akhir dari puasa di hari itu adalah dengan tenggelamnya seluruh lingkaran matahari, yakni bersamaan dengan awal waktu maghrib. Awal waktu maghrib. 6. Kemudian berkenaan dengan orang-orang yang wajib puasa. Siapa orang-orang yang wajib puasa? Siapa orang-orang yang wajib puasa? Orang yang wajib puasa syaratnya yang pertama tentunya al-Islam. Yang pertama al-Islam. 6. Syurut wujubi as-siyam. Syarat-syarat wajibnya puasa. Syurut wujubi as-siyam. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-bulugh, yang ketiga al-aql, yang keempat adamul haid atau al-qadir. Alabas adamul haid wan nifas, dan yang kelima as-sihah. 6. Ini 5 syarat puasa. 5 syarat wajib puasa. Orang yang wajib puasa. Yang pertama harus Islam. Maka orang kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad, tidak wajib puasa. Bedanya, kalau orang kafir asli masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan ketika kafir. Sementara kafir murtad, kapan dia masuk Islam kembali, maka dia wajib mengqadha semua puasa yang ditinggalkan ketika dia murtad. Ketika dia murtad. Yang kedua al-bulugh. Yang syarat wajib kedua adalah baligh.
Apa tanda balik, Fardi? Pertama, tanda balik. Apa? Kencing. Cairan kencing. Apa itu? Nah, tanda balik. Ya, tanda balik. Hah? Genap? Hah? Angkat suara, tidak dengar. Luarnya mani. Dua, Adin. Yang kedua, sudah. Nah. Hah? 9 tahun kurang lebih. Tapi yang ketiga? Ya, genap berumur 15 tahun komariah. Baik, ini tanda balik. Yang ketiga, al-aqal. Al-aqal yakni mengecualikan orang gila dan apa? Orang gila dan orang pingsan seharian. Orang pingsan apa? Seharian. 6. Orang gila dan mumayyiz. Dunal mumayyiz, afwan. Dunal mumayyiz. Al-aqal mengecualikan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Karena anak kecil yang belum mumayyiz tidak dianggap berakal. Ini juga tidak syah puasanya. Tidak wajib puasa. Yang keempat adalah tidak haid dan nifas. Tidak haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas tidak wajib puasa, bahkan tidak syah puasanya. Perempuan haid dan nifas tidak wajib puasa, bahkan tidak syah puasanya. Ya, dan tidak ada qada. Tidak ada qada lagi. Dan tapi diwajibkan bagi dia apa? Qada. Tapi diwajibkan bagi dia untuk mengqada. Tidak wajib puasa, namun diwajibkan bagi dia untuk mengqada dengan perintah yang baru. Yang kelima adalah sehat. Orang sakit tidak wajib puasa. Tapi kalau dia paksakan puasa syah. Ya. Kalau dia paksakan puasa syah. Tapi yang wajib puasa adalah orang yang sehat, yakni al-mustafi, orang yang mampu. Karena itulah orang sakit tidak wajib puasa. Dzikrullah. Apa kriteria sakit di puasa sini? Kapan seorang dikatakan sakit tidak mampu berpuasa? Enak. Kalau misalnya kita puasa bisa Membahayakan apa? Siknya. Misalnya mati. Hah? Misalnya dia dalam sehari Iya, itu contoh. Ini batasan sakitnya apa? Salman. Sakit. Kapan seorang dikatakan sakit tidak wajib puasa? Ardi? Ya. Adin? Keempat, kehilangan apa?
Satu. Membahayakan bagi Bagaimana maksudnya membahayakan? Tambah parah juga tadi sudah membahayakan. Hah? Nah, definisi sakit di puasa sama seperti di tayamum. Sama seperti tayamum. Seorang dikatakan sakit yang membolehkan tayamum dan membolehkan dia puasa, tidak puasa kalau sakitnya itu salah satu dari 6 jenis. Yang pertama, kalau dia puasa atau dia tayamum bisa menyebabkan kematian atau mati. Yang kedua, dia kehilangan anggota tubuh, misalnya harus diamputasi, dipotong anggota tubuhnya. Dua. Ketiga, kehilangan manfaat anggota tubuh. Yani tidak diamputasi tapi misalnya tangannya lumpuh. Ada tangannya tapi tidak bisa digerakkan, udah lumpuh. Yang keempat, memunculkan aib. Ya misalnya kayak kulitnya menghitam atau kulitnya kayak terbakar. Aib yang jelas, yang jelek dilihat di anggota tubuh yang zahir, anggota tubuh yang kelihatan seperti tangan, dua tangan, muka dan kaki, lutut ke bawah. Kemudian yang keberapa? Kelima, memperlama masa penyembuhannya. Dan yang keenam, memperparah penyakitnya. Walaupun tidak tambah lama pengobatannya tapi tambah parah penyakitnya. Nah, ini 6 jenis sakit yang membolehkan seorang itu tidak puasa dan boleh seorang untuk tayamum. Jelas ya? 6. Ini sakit. Perhatikan di pembahasan ini, sakit. Definisi sakit. Kalau dia puasa, yang pertama al-halak, mati. Yang kedua apa? Faqdu al-udu, kehilangan anggota tubuh. Yang ketiga faqdu, kehilangan manfaatul udhu, manfaat anggota tubuh. Yang keempat, syainun fahishun fi udwin zahir. Yang kelima, ishtadda maraduhu. Dan yang keenam tatwilu maraduhu. Ini 6 sakit. Jadi yang pertama menyebabkan yang pertama menyebabkan al-halak, yakni al-maut, kematian. Al-halak yakni al-maut, kematian. Bisa menyebabkan kematian kalau dia berwudu atau kalau dia tidak puasa. Yang kedua faqdul udhu, ya, bisa kehilangan anggota tubuh. Bisa kehilangan anggota tubuh. Yang ketiga faqdu manfaatil udhu, kehilangan manfaat anggota tubuh. Kehilangan manfaat anggota tubuh. Misalnya lumpuh. Yang keempat ada syainun fahishun fi udwin zahir. Ada syain, hal yang tidak nyaman dilihat oleh orang, ya, buruk dilihat oleh orang. 6, pada anggota tubuh yang zahir. Misalnya belang dan besar gitu kelihatan, tidak bagus dilihat. Atau kayak terbakar kulitnya misalnya. 6. Pada anggota tubuh zahir. Yang zahir maksudnya tangan, leher ke atas dan lutut ke bawah. Kalau syainun fahisnya di dada, ini tetap wajib puasa karena tidak kelihatan. Ini udun batin, dianggap di dalam, tidak kelihatan oleh orang. Nah,
Yang kelima, ishtadda maraduhu, bertambah keras sakitnya. Kalau dia puasa tambah keras sakitnya. Ishtadda maraduhu. Dan yang keenam, tatwilu, ya, memperpanjang apa? Memperpanjang maradahu, sakitnya. Memperpanjang apanya? Masanya, maksudnya masa penyembuhannya. Ya. 6. Memperlama apa? Masa sakitnya. Baik, ini apa namanya? Syarat wajib orang yang berpuasa. Kalau syarat syah orang puasa, ya al-Islam apa? At-tamyiz dengan adamul haid wan nifas. Kalau syarat syahnya 3. Islam, tamyiz, dan tidak haid serta tidak nifas. Itu saja. Kalau syarat syahnya. 6. Ini definisi puasa dan sudah kita sebutkan waktu puasanya dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang terbit fajar yang kedua mulai dari azan subuh, tanda subuh sampai masuknya maghrib. Kemudian orang yang wajib puasa juga ini masih keterangan tambahan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan ala wajhin maksus. Nah, ala wajhin maksus. Nah, sekarang yang ketiga, pembahasan berikutnya berkenaan dengan arkanus siyam atau arkan asyam, rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niyah, an-niyah. Yang kedua al-imsak anil muftirat atau anil mufattirat. Niat dan apa namanya? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. 6. Adapun rukun yang pertama an-niyah. Rukun yang pertama an-niyah, niat. An-niyah hukumnya pada puasa adalah wajib, baik pada puasa wajib maupun puasa sunnah. Adapun kaifiat niat pada puasa ya tergantung. Karena puasa ada 2, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Baik. Sekarang kita berbicara mengenai kaifiat niat. Pembahasan niat yang lain sama ya. Nah, kaifiat niat kaifiyatu niyati as-saum. Kalau puasanya saumul wajib. Kalau puasanya puasa wajib, maka dia wajib meniatkan fiilnya, perbuatannya. Sudah sampai sini? Meniatkan perbuatannya, jelas? Dan meniatkan jenis puasanya. Jenis apa? Jenis puasanya. Ada berapa puasa wajib itu? Puasa wajib ada berapa? Hah? Ada berapa puasa wajib? Secara umum ada 3 ya. Secara umum ada 3. Ramadan, nazar, dan kodok ya masuklah. Nanti masukkan kodok Ramadan ya. Yang ketiga apa? Kafarat. Puasa kafarat. Baik, semua yang dengan semua jenis kafarat, kafarat di haji, kafarat di nazar, kafarat di sumpah, pokoknya semua jenis kafarat termasuk di puasa Ramadan. Tapi puasa wajib, kalau dia puasa wajib hanya wajib meniatkan 2. Yang pertama perbuatannya, fiilnya, dan yang kedua ta'yin. Yang pertama adalah al-fi'il, yang kedua at-ta'yin. Misalnya nawaitu sauma Ramadan.
Jelas? Saya niat puasa Ramadan. Nah, kenapa tidak perlu diwajibkan fardhi, tidak perlu diniatkan fardhiyah? Karena puasa Ramadan tidak ada yang sunnah. Ketika diniatkan nawaitu shauma Ramadan sudah apa? Wajib, ya ta'ayyan wajib. Sama kalimat nawaitu shauma nadrin. Nadar tidak ada yang wajib. Maka tidak perlu diniatkan apa? Fardhiyahnya. Nawaitu shauma kafara. Cukup. Tidak wajib mentayin kafara apa. Kalau dia mau tayin silakan. Kafara nazar atau kafara sumpah atau kafara ini, kafara itu, silakan dia mau tayin, tapi tidak wajib. Kalau dia niatkan kafara sudah. Kita sampai sini? Ini yang pertama. Ini kalau puasanya puasa wajib. Fi'il dan ta'yin. Fi'il dan ta'yin menentukan jenis puasanya. Nawaitu shauma Ramadan. Ya, kalau mau ditambahkan godan, besok. Tapi pada dasarnya besok juga tidak wajib dikatakan godan. Kenapa? Karena niat itu harus tiap hari. Jadi kalau saya niat sekarang ya untuk besok, bukan untuk lusa. Bukan untuk lusa. Kalau lusa saya mau puasa ya besok malam saya niat lagi. Ini paling minimal ini. Paling minimal. Ya. Biasanya kalau panjang nawaitu apa? Nawaitu shauma ghadin an adai apa? Fardhi syahri Ramadan. Hadhi sana lillahi ta'ala. Ini semua tambahan-tambahan ya yang yustahab. Kalau mau ditambahkan silakan, yustahab, dianjurkan. Namun ini kadar wajibnya. Kalau dia puasanya puasa sunnah, saumu an-nafal, dengan semua macam bentuknya, mau puasa sunnah mutlak atau puasa sunnah yang ada sebabnya terkait dengan waktu, seperti Asyura dan seterusnya ya, Muharram, Asyura, Arafah, Senin Kamis misalnya dan seterusnya. Baik. Ini puasa nafal. Puasa sunnah itu kalau sekedar syahnya cuma satu, niatkan al-fi'il. Sekedar syah, niatkan perbuatan saja. Ini syah. Misalnya dia katakan nawaitu sauma qadan misalnya. Atau nawaitu saum. Jelas? Nawaitu sauma qadan. Jelas? Saya niat puasa besok. Ini apa namanya? Karena dia niatkan malam hari, tentunya dia sudah tahu ya bahwa puasanya besok, mulai besok. Kalau mau ditasrih di godan, labas. Nawaitu sauma godan. Saya mau niat puasa besok. Ini syah. Misalnya puasa Senin, besok Senin. Nawaitu saum atau nawaitu sauma godan. Baik? Nah, boleh. Sudah syah. Ini untuk puasa-puasa yang tidak memiliki pahala spesifik seperti Arafah. Ini bukan hari-hari tertentu yang memang puasanya itu maksudah lidzatiha. Adapun puasa-puasa yang memiliki keutamaan tertentu, maka niatnya sama sebenarnya. Kalau sekedar syah, misalnya besok Arafah, ya malam dia niat nawaitu shauma ghadan. Besok dia puasa, ya syah, puasanya syah sebagai puasa sunnah. Jelas? Tapi kalau dia ingin mendapatkan pahala spesifik, maka disunnahkan dia mentayin. Jadi at-ta'yin ini sunnah. Kalau mau dapatkan pahala apanya? Pahala tertentunya, spesifiknya. Misalnya besok hari Arafah.
Dia meniatkan malam harinya, nawaitu shauma ghadan, saya niat puasa besok. Maka kemudian dia puasa besok, maka puasanya syah. Sebagai puasa apa? Sebagai puasa sunnah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa Arafah kecuali dia ta'yin. Dia katakan nawaitu shauma Arafah. Artinya tanpa ta'yin puasanya syah, tidak batal. Cuman kalau dia mau dapatkan pahala tertentu dari puasa itu, dia dianjurkan untuk mentakyin, meniatkan. Ya. Misalnya besok puasa dia bilang nawaitu, misalnya Arafah, dia bilang nawaitu shauma Arafah. Ini kalau puasa sunnah. Ya. Nawaitu shauma Asyura. Baik. Nawaitu shauma sittam min Syawal. Sittam min Syawal. Kalau puasa Senin Kamis, ya, atau nawaitu shauma Daud misalnya, kalau dia puasa Daud. Nawaitu shauma Isnain, hari Kamisnya nawaitu shauma yaumal Khamis. Nawaitu shauma yaumil Isnain, shauma yaumil Khamis, dan seterusnya. Tapi perbuatan. Jadi yang wajib adalah meniatkan nawaitu shaum, sementara ini hukumnya sunnah. Kalau ingin mendapatkan apa? Pahala spesifiknya. Tapi kalau puasanya wajib seperti puasa Ramadan, ini harus begini niatnya. Nawaitu shauma Ramadan. Kalau puasanya puasa wajib, atau nawaitu shauma nadrin, atau nawaitu shauma kafarah. Puasa kafarah. Iya. Di puasa wajib tidak syah. Tidak syah. Karena dia, yakni jatuhnya dia puasa sunnah. Karena kan persamaannya di fiil, sama seperti sholat kemarin kita jelaskan kan. Kalau dia tidak meniatkan ta'yin, maka hitung puasanya puasa sunnah, tidak dihitung wajib. Karena asalnya kalau puasa wajib, kalau amalan wajib, kita wajib meniatkan fardhiyah. Cuman berhubung ta'yinnya sudah menunjukkan fardhiyah, tidak perlu fardhiyah lagi. Karena Ramadan kan wajib, tidak ada Ramadan yang sunnah. Atau nawaitu shauma qada Ramadan, itu juga wajib. Qada Ramadan apa hukumnya? Wajib. Makanya tidak perlu diniatkan fardhiyah. Karena dari ta'yinnya sendiri sudah menunjukkan apa? Fardhiyahnya. Jelas? Ini niat puasa. Jadi kalau puasanya puasa wajib, ada dua hal yang wajib diniatkan untuk keabsahan puasa wajib. Yang pertama al-fi'il, yang kedua at-ta'yin. Perbuatannya yakni nawaitu shaum, dan ta'yin menentukan jenis puasa wajibnya apa. Nawaitu shauma Ramadan. Ya. Nawaitu shauma qada Ramadan. Nawaitu shauma al-kaffara. Nawaitu shauma apa? Shauma nadrin. Ini kalau apa? Puasa wajib. Kalau puasa sunnah yang wajib hanyalah qasdul fi'il saja. Nawaitu shaum. Itu saja. Sekedar syah untuk mendapatkan pahala puasa sunnah. Tapi kalau dia ingin mendapatkan pahala tertentu yang disebutkan untuk puasa sunnah tertentu, disunnahkan dia mentakyin. Misalnya dia besok puasa Arafah. Kalau dia mengatakan nawaitu shaum saja, maka besok puasanya syah, tapi dihitung puasa sunnah sebagaimana puasa sunnah yang lain. Dia tidak mendapatkan pahala puasa Arafah, tapi puasanya syah. Jelas? Kalau dia ingin mendapatkan pahala puasa Arafah, dia disunnahkan mentakyin. Nawaitu shauma Arafah misalnya, atau shauma yaumi Arafah. Berarti kalau misalnya mentakyin dengan sejarah spesifik untuk pahala tertentu, pahalanya bisa double atau hanya untuk dia pahala yang puasa. Mungkin kalau misalnya ditakyin pahala puasa. Ya betul, semua orang yang berpuasa puasa tertentu, dia mendapatkan pahala asal dari puasa sunnah pada umumnya, dan dia mendapatkan pahala tambahan itu. Ya, pahala puasa secara umum kan ada ya. Ya. Puasa sunnah mutlak kan gitu ya. Ada puasa pahala umum tentang keutamaan puasa, itu dia mendapatkan semuanya. Jelas? Sebagaimana puasa wajib. Puasa wajib itu dia mendapatkan pahala puasa secara umum plus pahala puasa wajib. Kalau puasa wajib contohnya untuk puasa nazar, misalkan seorang itu punya nazar untuk dia masuk kampus, dia puasa satu hari, kemudian dia puasa, kalau dia untuk ujian ini dapat nilai A,
ya puasa untuk puasa sama lain. Bisakah Ustaz niatnya langsung saya sekaligus puasa asal berdoa tanpa harus ke bawah? Iya, tidak perlu. Iya, tidak perlu. Tidak wajib mentakyin nazarnya untuk nazar yang mana. Ini kadar wajib paling minimal. Kalau dia mau mentakyin boleh. Cuma perhatikan, sesuatu yang tidak wajib ditakyin kemudian kita mentakyin, kapan salah maka tidak syah. Sampai sini? Sesuatu yang tidak wajib ditakyin, ini kaidahnya dobit dalam masalah niat salat, dalam niat ibadah. Sesuatu yang tidak wajib ditakyin dalam niat, kapan kita mentakyin lantas salah, maka tidak syah. Contoh ya, meniatkan jumlah rakaat pada salat wajib atau sunnah? Wajib atau mustahab? Mustahab, ya kan? Tidak wajib meniatkan rakaat salat. Tapi kalau ada orang ta'arraf litakyin, dia menentukan jumlah rakaat terus salah, maka tidak syah. Misalnya dia bilang nawaitu usolli fardhu dhuhri salah rakaat. Ini tidak syah niatnya, tidak syah ibadahnya. Jelas? Karena zuhur berapa? 4 rakaat. Kalau dia meniatkan nawai usolli fardhu dhuhri salah rakaat, tidak syah niatnya, tidak syah salatnya. Kenapa? Karena rakaat ini tidak wajib ditakyin. Tapi kapan dia ta'arrada menyebutnya lantas salah, maka tidak syah. Jelas? Salat jenazah, apakah wajib menentukan siapa nama jenazahnya? Tidak wajib. Tapi kalau kapan dia menentukan, dia bilang usolli salatal jenazah ala Zaid. Ternyata itu Amr, maka ini tidak syah salatnya dia. Dan sampai sini tidak syah salatnya. Maka sama seperti tadi, menentukan ini nazar yang mana, ini kafarat yang mana, tidak wajib. Tapi kalau dia mau tentukan, hati-hati salah. Jelas? Hati-hati salah. Nah, jangan salah. Kenapa? Karena dobitnya adalah segala hal yang tidak wajib ditakyin dalam niat, kapan ditakyin lantas salah, maka membatalkan niat. Itu dobitnya. Ya. Jadi kalau dia punya banyak nazar, ya cukup nawaitu shauma nadrin, ya terserah nazar yang mana, ya itu sudah mengcover semuanya. Sama kalau kita mengkodok, misalnya ada orang punya kodok sholat subuh 3 hari, dia tidak wajib mengatakan saya kodok sholat subuh yang 3 hari yang lalu, setelah itu sholat subuh yang 2 hari lalu. Tidak wajib mentain yang kodok, pokoknya dia kodok sembarang yang mana, kena semua. Jelas? Ya. Bahkan dia tidak wajib niat kodok. Dia katakan nawaitu usolli fardhu subuh. Dia di salat zuhur, dia bilang usolli fardhu subuh. Ya sudah, itu untuk menutupi salat subuhnya. Bahkan seandainya dia punya kodok salat subuh yang dia sudah lupa, itu mengkafar yang dia lupa. Yes? Karena meniatkan kodok tidak wajib. Tapi hati-hati, kapan kamu niatkan kodok ternyata ada, tidak syah niatmu. Kapan kamu niatkan ada ternyata kodok, maka tidak syah niatmu. Karena kodok dengan ada tidak wajib ditakyin. Kapan kamu mentakyin lantas salah, maka batal. Jelas? Ya, walaupun di sini ada tafsir, nanti akan disebutkan di Mutawwalat, di kitab-kitab yang panjang. Ala kulli hal, ini makanya karena itulah perhatikan di buku-buku awal itu, buku-buku dasar, para fuqaha ketika menyebutkan niat hanya menyebutkan yang wajib saja. Yang tidak wajib, ya tidak dibahas dulu karena asalnya itu tidak wajib, dan kalau kamu terjun di situ mentakyin niatmu lantas salah, iskal. Jelas? Makanya yang penting diperhatikan yang kadar wajib ini saja. Yang sunnah nanti. Ya. Jelas? Baik. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan zamanun niyah. Waktu berniat. Waktu berniat di sini kata penulis rahimahullah, wa minhu an-niyatu likulli yaum wa tabyituha minal lail. Niat puasa itu harus tiap malam. Jadi kalau puasa Ramadan 30 hari, tidak syah kalau dia bilang di malam pertama, saya niat puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh. Tidak syah. Ya. Misalnya dia bilang nawaitu as-sauma, nawaitu soma, ya, nawaitu soma an adai fardhi syahri Ramadan. Saya niat puasa untuk menunaikan kewajiban 1 bulan Ramadan. Ini tidak syah.
Niat malam itu hanya untuk besok. Kalau kamu puasa besoknya lagi, ya malamnya niat lagi. Harus tiap hari. Ada sampai sini? Maka tidak syah meniatkan di malam pertama Ramadan dia meniatkan untuk puasa 30 hari sekaligus. Tidak syah. Jelas? Nah, dia harus apa? Dia harus meniatkan tiap malam. Itu pun tiap malam dimulai dari malamnya, mulai dari tenggelam matahari. Kalau dia mau puasa besok, misalnya sekarang ya, besok dia mau puasa, kemudian sebentar sore dia niat, tidak syah niatnya. Tunggu dulu maghrib, baru munculkan niat dalam hatimu. Ya, tunggu dulu maghrib, baru munculkan niat dalam hatimu. Adapun kalau asar dia niat, maka tidak boleh. Kenapa? Karena hukum asal niat atau hukum asal zaman niat itu apa? Bersamaan dengan awal ibadah, kan begitu? Itu hukum asal. Kita sudah pernah sebutkan bahwa ada pengecualian, kan? Ada pengecualian. Di antara pengecualian niat itu dalam masalah waktunya adalah puasa. Awal puasa itu kan berbarengan dengan terbit fajar, ya kan? Nah, kalau kita mau paksakan niat bersamaan di situ, yang pertama itu kesusahan, masyaqqah luar biasa, dan yang kedua akan membatalkan puasa. Karena kalau kamu baru berniat bersamaan dengan fajar, terbitnya fajar, berarti ada bagian terbitnya fajar kamu belum berniat, dan itu membatalkan puasa. Karena itulah mau tidak mau wajib diundurkan dari fajar, wajib diundurkan. Nah, dan diundurkannya itu paling jauh ke mana? Paling jauh maghrib, tidak boleh ke asar, paling jauh ke maghrib. Nabi SAW memberikan uzur, ya, boleh niat puasa dimajukan dari dilakukan sebelum fajar, tapi tidak boleh jauh kejauhan karena hukum asal harus dekat dengan amalan. Paling jauh sampai apa? Maghrib. Ya, paling mundur itu niat puasa untuk besok maghrib, masuk maghrib. Jadi kalau ada orang niat puasa besok, tapi dia niatnya di waktu asar, tidak syah. Kapan masuk maghrib dia wajib mengulangi niatnya. Niat yang tadi tidak syah. Jelas? Karena itulah hal yang bagus, termasuk kebiasaan yang bagus di zaman sekarang ya, atau dari zaman-zaman sebelumnya. Habis salat tarawih biasanya imam mengingatkan untuk memunculkan niat atau melafalkan niatnya, ya, supaya tidak ada yang lupa berniat. Kadang-kadang sahur dia bangun makan sahur, kemudian dia lupa memunculkan niat dalam hatinya. Apalagi sudah di hari-hari pertengahan, sudah terbiasa kan begitu. Terkadang mungkin hari pertama masih ada, bangun, kemudian di dalam benaknya mau puasa besok. Ya sudah, itu aman, tidak ada masalah. Jelas? Baik, jadi niatnya puasa Ramadan tiap hari. Semua puasa yang mau dikerjakan, dia mau puasa sunnah 3 hari ya tiap harinya. Mulai dari maghrib sampai sebelum subuh dia munculkan niatnya. Baik, Allahu a'lam bissawab. Saya kira cukup dulu rukun yang pertama tentang niat ini. Insyaallah taala. Karena itulah misalnya kalau ada orang yang pingsan sebelum maghrib, terus bangun siuman dari pingsannya setelah subuh, maka tidak syah puasa hari itu. Ya, dia sebelum maghrib pingsan, siuman dari pingsannya setelah subuh, setelah azan subuh, berarti kan malam hari dia tidak ada niat. Nah, ini tidak syah puasanya hari itu. Dia wajib mengqada puasa hari itu. Walaupun dia tetap wajib menahan ya, untuk menghormati bulan Ramadan. Bukan berarti gara-gara tidak niat boleh makan, enggak boleh. Walaupun puasa hari itu jelas-jelas tidak syah, tapi tetap dia wajib imsak namanya. Wajib menahan untuk menghormati bulan Ramadan. Jelas? Kapan dia makan dapat tambahan dosa. Dapat tambahan dosa. Baik. Rukun yang kedua, menahan diri dari pembatal puasa, insyaallah kita jelaskan pertemuan berikutnya. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ya. Kalau puasa sunnah berarti